Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai halaman 296. Fasal waswasatu syayatin wa taslituhum. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa ya'taqiduna anna Allah subhanahu khalaqa asyayatina yuwaswisuna lil adamiyyin. Dan mereka ashabul hadis i'tiqad meyakini anna Allah subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa asyayatin, menciptakan syaitan, yuwaswisuna lil abdamiyin, untuk memberikan waswas, untuk memberikan keraguan terhadap adamiyin. Wa yaksuduna istizalalihim ya. Wa yaksuduna istislalahum. Jazakumullah khairan. Dan mereka syaitan-syaitan itu menginginkan ketergelinciran adamiyin. Wa yatarassaduna lahum. Dan para syaitan itu mengintai adamiyin, senantiasa mengintai adamiyin. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa inna ta'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan sesungguhnya syaitan layuhuna ila awliyaihim, mewahyukan kepada wali-wali mereka, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Wa inna ta'tumuhum, dan jika kalian mentaati mereka, syaitan, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik. Wa anna Allah ta'ala yusallituhum ala may yasha, sesungguhnya Allah ta'ala yusallituhum ala may yasha, memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang, wa anna Allah ta'ala yusallituhum ala may yasha. Wa anna Allah ta'ala yusallituhum ala may yasha, dan sesungguhnya Allah ta'ala memberikan kekuasaan kepada syaitan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yasimu min kaidihim wa makrihim man yasha, dan Allah menjaga siapa saja, dan Allah menjaga dari makar mereka, makar syaitan, dan Allah menjaga dari makar syaitan siapa saja yang Allah kehendaki. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wastafsis man istata'ta minhum, dan perdayakanlah siapa saja yang engkau mampu, minhum, dari mereka, adamiyin, bisautika, dengan suara engkau, wajlib alaihim, dan kerahkanlah atas mereka, bi khailika, dengan pasukan berkudamu, warajilika, dan pasukan yang berjalan kaki, wasyarikhum fil amwal, dan bersekutulah dengan mereka, adamiyin, fil amwali wal aulad, di harta-harta mereka dan anak-anak mereka.
Wa'idhum, dan berilah janji terhadap mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah yang syaitan janjikan kepada adamiyin kecuali tipu daya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku laisa laka alaihim sultan, engkau wahai syaitan tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah penjagaan dari Rabbmu. Jadi dalam ayat tersebut Allah memerintahkan syaitan untuk wa'idhum, untuk menjanjikan kepada mereka. Wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah yang syaitan janjikan kecuali sesuatu yang menipu. Dan kelak pada hari kiamat syaitan itu akan berkhutbah di neraka. Dalam surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan akan berkata ketika hari kiamat, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar, wa wa'adtukum, dan aku juga memberikan janji kepada kalian, fa akhlaftukum, tapi aku menyalahi janji tersebut. Wa qala innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya bagi syaitan itu laisa lahu sultanun, syaitan tidak memiliki kekuasaan 'alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap mereka yang bertawakal terhadap Rabb-nya. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu, dan bahwasanya kekuasaan syaitan itu bisa menguasai terhadap orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin. Asiru la yadurru illa biidznillah, sihir tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Wa yashhaduna anna fid dunya sihran wa saharatan, dan ashabul hadis bersaksi bahwasanya di dunia ini ada sihir dan tukang sihir. Illa annahum la yadurruna ahadan illa biidznillah azza wa jalla, kecuali sesungguhnya mereka tukang sihir itu la yadurruna ahadan, tidak bisa memberikan kemudaratan ahadan kepada seorang pun, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Allah mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Kemudian ahkamus sahir, kata mu'alif, wa man sahara minhum, ya, wa man sahara minhum artinya apa? Pakai timbangan fa'ala. Bicara. Wa man sahara minhum, dan siapa saja yang mempraktekkan sihir di antara mereka, wastamala sihra, dan menggunakan sihir, wa taqada, dan dia meyakini annahu yadurru, bahwa ihsanya sihir itu yadurru, memudaratkan, au yanfa'u bi ghairi idznillah, atau bisa memberikan manfaat tanpa izin dari Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Kalau pelet itu termasuk sihir juga, menjadikan seseorang tertarik. Masuk. Terus selanjutnya itu gimana bacanya Mas Alvin? Wa idza, iya bacanya majhul apa maklum iki. Wa idza wusifa ma yukfaru bihi ustutiba. Itu. Atau wa idza wasafa ma yukfaru bihi. Ya Mas Aris, pendapat antum. Wa idza wasafa ma yukfaru. Wa idza wasafa ma yakfuru bihi ustutiba. Terus terjemahnya, jika dia mensifati sesuatu yang menyebabkan kekafiran dengannya, maka dia diminta taubat. Jika dia mensifati sesuatu yang menyebabkan kekafirannya, ustutiba, maka dia diminta bertaubat. Fa in taba,
Itu jika mau bertaubat, wa illa duribat unuquhu, dan jika tidak mau bertaubat maka dipenggal lehernya. Wa idza wasafa ma laisa bikufrin, dan jika dia mensifati dengan sesuatu yang bukan kekufuran, au takallama bima la yufham, atau dia berbicara dengan sesuatu yang tidak difahami, nuhiya anhu, maka dilarang dari perkara tersebut. Fa in ada, jika dia mengulanginya, usira, maka dia dihukum. Wa in qala asihru laisa biharamin, dan jika ada seseorang yang mengatakan sihir itu bukanlah sesuatu yang haram. Wa ana a'taqidu ibahatahu, dan saya meyakini sihir itu boleh. Wajib qatluhu, maka wajib untuk membunuhnya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia istabaha, telah membolehkan ma ajma'a al-muslimuna ala tahrimihi, terhadap sesuatu yang kaum muslimin telah bersepakat atas keharamannya. Fasal selanjutnya, tahrimul muskir minal ashribah. Wa yuhrimu ashabul hadisi al-muskira minal ashribati. Ashabul hadis mengharamkan akhrama yuhrimu haji umrah. Wa yuharrimu ashabul hadisi al-muskira minal ashribah. Ashabul hadis mengharamkan al-muskira, sesuatu yang memabukkan dari minuman, al-mutakhad minal inabi, yang dibuat dari anggur, au az-zabib, dari kismis, au at-tamr, dari kurma, au al-asal, madu, au ad-durrah, apa, jagung, au ghairi dzalika mimma yuskir, atau yang selainnya dari segala sesuatu yang bisa memabukkan. Wa yuharrimuna qalilahu wa katsirahu, dan mereka mengharamkan sedikitnya dan banyaknya. Wa yunajjisunahu, dan mereka menganggap khamr itu najis. Ini satu pendapat. Ada pendapat yang mengatakan khamr itu tidak najis, dengan kaidah segala sesuatu yang najis itu mesti haram, tetapi yang sesuatu yang haram belum tentu najis. Mereka berdalil dengan ketika ayat pengharaman khamr, mereka menuangkan, para sahabat menuangkan khamr-khamr di pasar-pasar. Dan seandainya itu adalah sesuatu yang najis, tentunya tidak dilakukan. Allahu a'lam. Wa yunajjisunahu, dan mereka menganggap najis khamar, wa yujibuna bihi al-had, dan mereka mewajibkan dengan khamar tersebut al-had, hukuman. Kemudian al-muhafadzatu ala iqamatis sholawat, wa yarawna al-musara'ata ila ada'is sholawati, dan mereka berpendapat, ashabul hadis, untuk musara'ah, bersegera untuk menunaikan solat-solat, wa iqamatiha fi awaidil awqati, dan menunaikan solat-solat tersebut di awal-awal waktu. Afdal ini i'rabnya apa lagi? Apa Mas Frendi? Afdal dari iqamah. Iya Mas Alvin. Apa maf'ul dari yarawna? Maf'ul kedua. Maf'ul kedua. Setuju ora? Wa yarawna al-musara'ata ila ada'i sholawati wa iqamatiha fi awailil awqati afdhala min ta'khiriha ila awakhiril awqat. Lebih afdal daripada mengakhirkannya sampai akhir waktu. Wa yujibuna qira'ata Fatihatil kitabi khalfal imam. Ashabul hadis berpendapat wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam.
Catatan kaki nomor 1, ijabu qiraatil Fatihati khalfal imami mutlaqan. Kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang imam mutlak. Hadza wa qaulu Syafi'i, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Fil jadid, dalam pendapat yang baru, wa ta'ifatun wa qaulu ta'ifatin ma'ahu, dan sekelompok orang-orang yang bersama beliau. Wa amma qaulu al-jumhur, adapun pendapat jumhur, fa wa lamru bi qiraatiha fi sholati as-sirriyah wa fi suktatil imam. Adapun pendapat jumhur adalah perintah untuk membaca Al-Fatihah dalam surat as-sirriyah dan ketika diamnya imam. Wa karohati qiraatiha hala istima'i qiraatil imam fil jahriyah. Pendapat jumhur karohah membaca Al-Fatihah ketika mendengar bacaan imam dalam solat jahriyah. Berarti sebenarnya sendiri pilih salah satu. Kalau Imam Syafi'i baca pokoknya solat jahriyah, solat sirriyah baca terus. Kalau jumhur solat sirriyah baca, solat jahriyah makruh. Itu pembahasannya panjang. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Wa ya'muruna bi itsmamir ruku'i wasujudi hatman wajiban. Dan ashabul hadis memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' dan sujud hatman wajiban, suatu keharusan. Wa yu'adduna itsmamar ruku'i wasujudi bituma'ninati fihima. Dan mereka menganggap bahwasanya menyempurnakan ruku' dan sujud dengan tumakninah dalam ruku' dan sujud, wal irtifa'a minar ruku', dan bangkit dari ruku', wal intisaba minhu, dan berdiri tegak dari ruku', wat tumakninata fihi, wa kadzalika al-irtifa' minas sujudi, dan demikian juga mengangkat dari sujud, duduk di antara dua sujud, wal julusa bainas sajdataini, dan duduk di antara dua sujud, mutmainnaini fihi, dalam keadaan tumakninah, min arkanis salat allati la tasihhu illa biha. Di perkara-perkara yang disebutkan tadi termasuk rukun-rukun solat yang solat itu tidak sah kecuali dengan perkara tersebut. Repotnya solatnya yang masjid umum, sing solatnya cepet-cepetan. Kemudian atawasi bi fi'lil khair, saling menasihati dalam perbuatan kebaikan. Wa yatawa sauna atau sunah, wa yatawasawna bi qiyamil lail, dan mereka saling berwasiat untuk qiyamil lail, lis sholati ba'dal manam, untuk qiyamul lail, untuk salat setelah tidur. Itu termasuk sifat-sifat hamba ar-Rahman surat Al-Furqan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan mereka hamba ar-Rahman menghabiskan malam-malam mereka terhadap Rabbnya sujada wa qiyama, dengan sujud dan berdiri. Dan termasuk ciri-ciri penduduk surga itu mereka tidurnya sedikit dan tidurnya sedikit, terjaganya lama. Maksudnya terjaga untuk ibadah ya, bukan untuk main PlayStation atau main game. Karena di sana-sana itu ternyata itu orang-orang itu main game sampai jam 2, sampai fajar. Pernah lihat? Pernah keluar malam? Jadi orang-orang di sana-sana itu nongkrong di angkringan atau main di PS itu sampai malam, sampai tengah malam jam 2. Bahkan sampai fajar. Pas adzan fajar malah turu. Wa yatawasawna bi qiyamil laili lis-sholati ba'dal manam.
Wa bisilatil arham, dan mereka saling bermaksiat untuk menyambung al-arham, orang-orang yang ada hubungan dengan rahim. Wa ifsya'is salam, mereka saling berwasiat untuk menyebarkan salam. Wa it'amit ta'am, memberikan makanan, warahmah alal fuqara'i wal masakin wal aitam, dan memiliki sifat kasih sayang terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim. Man mata abuhu qabla al-bulug. Yatim itu man mata abuhu qabla al-bulug, siapa saja yang bapaknya meninggal dunia sebelum dia balik, itu yatim. Wal ihtimami bi umuril muslimin, dan perhatian terhadap urusan kaum muslimin. Wa ta'afuf fil ma'kal wal mashrab. Apa ta'afuf? Menjaga diri dalam masalah makanan dan minuman. Wal mankah wal malbas. Apa mankah? Diterjemahkan apa? Menjaga diri dari meminta-minta dalam hal makanan, minuman, terus gak boleh njaluk nikah tadi. Ngerengek. Bantu mahar. Wa ta'afuf, menjaga diri dari meminta-minta dalam masalah makanan, minuman, nikah, dan pakaian. Allah alam iki maksudnya piye? Enggak boleh minta-minta dalam masalah nikah. Wasai fil khairat, dan mereka saling bermaksiat untuk berusaha dalam kebaikan-kebaikan. Wal amri bil ma'ruf, perintah dalam kebaikan. Wa nahyi anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wabil bidari ila fi'lil khairat, dan bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, terus ini enggak paham ya? Bacanya apa lagi? Bacanya apa itu? Terus maksudnya kok iso langsung ajmaah? Ya, terjemahannya apa? Terus itiqa isu'i akibati tomak, terjemahnya? Tahu dari al-khairat. Lewati. Wal bidari ila fi'lil khairat. Ajma'a wattiqa isu'i akibati tomak. Wa yatawasawna bil haqqi was sabr, dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian al-mahabbatu fid din wal bughdu fihi. Wa yatahabuna fid dini wa yatabaghaduna fihi, dan ashabul hadis saling mencintai dalam agama dan saling membenci di dalamnya. Wa yattaquna al-jidala fillahi wal khusumati fihi, dan mereka menjaga debat karena Allah dan permusuhan karena Allah. Wa yujanibuna ahlal bid'ah wad dhalalati, dan mereka menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul dhalalat, ahlul kesesatan. Wa yu'aduna ashabal ahwa, dan ashabul hadis memusuhi ashabul ahwa wal juhalat, dan orang-orang bodoh. Wa yaqtaduna bin nabi wa ashabihi alladzina hum kan nujum bi ayyihim iktadau ihtadau, dan mereka yaqtaduna, berpanutan dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan dengan sahabat-sahabat beliau. Alladzina hum kan nujum, yang mana para sahabat beliau itu adalah seperti bintang. Bi ayyihim iktadau ihtadau, bagaimanapun mereka berpanutan terhadap sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Kama kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu fihim, sebagaimana Rasulullah telah mensifatkan tentang mereka. Wa yaqtaduna bis salafis salihin, dan mereka yaqtaduna, berkutwah dengan as-salafus salih min a'immatid din wa ulama'il muslimin, dari imam-imam agama dan ulamaul muslimin. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang orang-orang terdahulu telah berpegang teguh. Minad dini al-matin, dalam perkara agama yang kokoh. Wal haqqi al-mubin, dan kebenaran yang telah jelas.
Wa yubghiduna ahlal bidah, dan ashabul hadis yubghidun, marah, banget, benci ya. Ashabul hadis membenci ahlul bidah, alladzina ahdatsu fid dini ma laysa minhu, yang ahlul bidah itu ahdatsu, berinovasi, membuat dalam agama sesuatu yang bukan darinya. Wala yuhibbunahum, dan mereka tidak mencintai ahlul bidah. Wala yushibunahum, tidak berteman dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, tidak mau mendengar ucapan-ucapan mereka. Jadi kita itu tidak usah dengarkan ceramah-ceramah mereka, nah, kecuali mau membantahnya. Kalau sekedar mendengar tidak perlu. Wala yujalisunahum, tidak perlu duduk-duduk bersama mereka. Wala yujadilunahum, tidak perlu berjidal fiddin, menjidal mereka, mendebat mereka dalam masalah agama. Wala yunadhirunahum, dan tidak munadharah, berdebat terhadap mereka. Jadi kita sudah yakin dengan agama kita tidak perlu mendebat mereka. Wa yarawna sauna adhanihim an sima'i abatilihim, dan mereka ashabul hadis berpendapat untuk menjaga telinga-telinga mereka an sima'i abatilihim, dari mendengar kebatilan mereka. Allati idza marrat bil adhan, yang seandainya kebatilan mereka itu lewat di telinga, waqarat fil qulubi darrat, dan akan menetap di dalam hati, maka akan memudaratkan. Wajarrat ilaiha minal wasawis, dan akan terjadilah keraguan-keraguan wal khaturat al fasidah majarat, dan bahaya-bahaya yang rusak yang terjadi dalam hati. Wa fi anzalallahu azza wa jalla, dan dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan qaulahu, ucapannya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan jika engkau melihat alladzina, orang-orang yakhuduna fi ayatina, mengolok-olok dalam ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara, ngobrol dalam perkara yang lain. Alamatu ahlil bidah. Wa alamatu al bidai ala aliha dhahiratun badiyatun, dan tanda-tanda bid'ah ala aliha dhahiratun badiyatun adalah sesuatu fenomena yang sangat jelas. Wa atharu ayatihim wa alamatihim, dan tanda-tanda dan alamat-alamat yang paling nampak adalah syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi, kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa hadis-hadis Nabi. Wahtiqaruhum lahum, dan peremehan mereka para pembawa hadis-hadis Nabi. Wa tasmiyatuhum iyahum hasyawiyah, dan penamaan ahlul bidah iyahum kepada pembawa hadis-hadis Nabi hasyawiyah. Al-hasyawiyah nisbatun ilal haswi. Al-haswu minal kalam al-fadlu alladhi la yu'tamadu alaihi. Al-haswu, satu yang remeh dalam masalah ucapan. Al-fadlu alladhi la yu'tamadu alaihi, kelebihan berbicara yang tidak bisa dipegang pembicaraan tersebut. Wal haswu minan nas ridhalatuhum alladzina la yu'taddu bihim, orang-orang rendah yang tidak dianggap. Jadi ahlul bidah menamai ashabul hadis, pembawa akhbarun nabi, sebagai hasyawiyah, sebagai orang-orang yang tidak dianggap. Wa jahalah wa dhahiriyah, orang-orang bodoh dan orang-orang dhahiriyah. Wa musyabbihah, dan orang-orang musyabbihah, karena menetapkan sifat-sifat Allah. I'tiqadan minhum fi akhbarir rasul
fi akhbari Rasulillah alaihi salatu wasalam. Karena keyakinan dari mereka dalam khabar-khabar Rasul annaha bahwasanya khabar Rasul tersebut bima'zilin anil ilmi, sesuatu yang terpisah dari ilmu, tidak ada ilmunya. Wa anal ilma ma yulkihi asyaitanu ilaihim, sesungguhnya ilmu itu apa yang syaitan berikan kepada mereka. Min nataiji uqulihim al-fasidah, dari pemikiran-pemikiran mereka yang rusak. Wa wasawisi sudurihim al-mutlimah, dan keraguan-raguan dada mereka yang gelap. Wa hawajisi qulubihim al-khaliyah anil khair, dan hawajis qulubihim, sesuatu yang terlintas di dalam hati-hati mereka yang terkosongkan dari kebaikan, al-atilah, kosong. Wa hujajuhum bal syubahuhum ad-dahidatu al-batilah, bahkan hujah-hujah mereka dan syubhat-syubhat mereka tertolak. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum, mereka itulah orang-orang yang Allah melaknat mereka, maka Allah menjadikan mereka tuli dan Allah menjadikan buta absarahum, mata-mata mereka. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan siapa saja yang Allah hinakan maka tidak akan fama lahu min mukrim, maka dia tidak akan menjadi seorang yang mulia, maka tidak akan ada sesuatu pun yang memuliakan dia. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.